Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Woni dan teman-teman yang sedang menyimak video ini. Kami dari kelompok 4, akuntansi 3C praktikum 2, akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Siklus Pengeluaran pada UMKM Rizky Rabbit Farm. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Nur Fadila dengan NIM J3N119059. Saya Mira Miranti dengan NIM J3N119136. Saya Syifa Nuraisa dengan NIM J3N119239. Selanjutnya, profil UMKM Rizky Rabbit Farm. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM Rizky Rabbit Farm yang didirikan pada tahun 2019 oleh Muhammad Rizky Nugraha. Rizky Rabbit Farm berada di Jalan Lap Sukarela, nomor 9, Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rizky Rabbit Farm merupakan UMKM pada sektor peternakan yang menjual kelinci jenis daging, kelinci hias, serta pakan kelinci. Ini merupakan dokumentasi dari UMKM Rizky Rabbit Farm. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara secara virtual, UMKM Rizky Rabbit Farm belum memiliki struktur organisasi secara tertulis. Akan tetapi, sudah terdapat pembagian tugas dalam kegiatan operasionalnya. Meskipun pembagian tersebut masih tergolong sangat sederhana. Dalam struktur organisasi UMKM Rizky Rabbit Farm, terdapat beberapa pembagian tugas masing-masing di dalamnya. Antara lain, yang pertama ada pemilik. Kak Rizky selaku pemilik bertugas untuk memasarkan produk-produk maupun jasa yang disediakan oleh Rizky Rabbit Farm dan mengawasi kegiatan operasional yang terjadi secara menyeluruh. Lalu ada bagian gudang. Kak Adit sebagai pengurus gudang bertanggung jawab untuk menghitung persediaan peralatan kelinci yang akan dipasarkan seperti gerabah, pakan, kandang, dan persediaan lainnya. Lalu ada pengurus ternak dan pesanan. Bertanggung jawab untuk mengatur asupan nutrisi dan pakan-pakan kelinci yang terdapat dalam Rizky Rabbit Farm, membersihkan kandang, serta sebagai bagian pengerjaan yang bertugas menyiapkan pesanan pembeli. Lalu ada kasir. Kasir bertugas sebagai kasir. Ia akan mengontrol setiap uang masuk dan keluar, tentunya atas otoritas pemilik UMKM, serta merekap seluruh transaksi dan mencatatnya ke dalam buku arsip transaksi. pengertian ERP secara umum, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi, program terintegrasi, dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas perusahaan. Selanjutnya ada ERP UMKM Rizky Rabbit Farm. Dalam ERP UMKM Rizky Rabbit Farm ada beberapa modul. Yang pertama ada sales. Dalam modul ini, pemilik dapat mendapatkan informasi secara keseluruhan mengenai penjualan, termasuk melakukan kontrol terhadap pemesanan dan pengiriman barang, serta dapat mengetahui operasional yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua ada purchase. Modul ini memungkinkan UMKM Rizky Rabbit Farm untuk mencari supplier atau pemasok dari harga penawarannya dan mengkonversikannya menjadi pesanan pembelian. Lalu ada inventory. Modul ini berfungsi untuk mengatur dan melakukan kontrol atas stok barang yang ada di gudang. Lalu ada finance. Dalam modul ini, pengguna dapat melihat dan membuat pencatatan transaksi serta laporan keuangan UMKM Rizky Rabbit Farm. Lalu yang terakhir ada MSDM. Dalam modul ini terdapat data karyawan, daftar kehadiran, dan juga perhitungan gaji berdasarkan daftar hadir. pengertian sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan pelaporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada siklus pengeluaran Rizky Rabbit Farm. Dalam diagram konteks terdapat 4 entitas yang terlibat. Yang pertama ada bagian gudang, yang kedua ada pemilik, yang ketiga ada kasir, dan yang terakhir ada supplier. Selanjutnya
Selanjutnya ada DFD level 0, pencatatan stok persediaan. Bagian gudang akan mengeluarkan input berupa catatan persediaan ke dalam proses pencatatan stok persediaan yang nantinya catatan persediaan tersebut akan dikeluarkan sebagai output dan akan diteruskan kepada pemilik. Selanjutnya ada pembelian persediaan. Pemilik akan mengeluarkan input berupa surat pesanan ke dalam sistem pembelian persediaan. Kemudian surat pesanan akan dikeluarkan sebagai output kepada supplier. Kemudian supplier akan mengeluarkan output berupa barang dan faktur pembelian. Selanjutnya ada pembayaran pesanan. Pemilik akan mengeluarkan faktur pembelian ke dalam sistem pembayaran pesanan. Kemudian faktur pembelian akan diteruskan ke kasir dan kasir akan mengeluarkan output berupa bukti pengeluaran kas. Selanjutnya, pada DFD level 1, bagian gudang akan mengeluarkan input berupa catatan persediaan ke sistem pencatatan persediaan, kemudian diteruskan kepada pemilik, lalu pemilik mengeluarkan output berupa surat pesanan, dan pesanan akan diproses ke pembelian persediaan. Pesanan akan diteruskan ke supplier. Supplier akan mengeluarkan output berupa barang dan faktur pembelian. Pembelian akan diteruskan ke dalam sistem pembayaran pesanan. Lalu faktur diteruskan ke kasir dan kasir akan mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Kemudian bukti pengeluaran kas akan dibuat menjadi bukti pengeluaran proses bukti pengeluaran. Selanjutnya DFD level 2, pencatatan stok persediaan. Dalam diagram level 2 terdapat pencatatan stok persediaan. Yang pertama, bagian gudang akan mengeluarkan input berupa catatan persediaan ke dalam proses pencatatan stok persediaan, kemudian catatan persediaan akan diteruskan kepada pemilik. Selanjutnya, yang kedua, ada proses pembayaran pesanan. Pertama, pemilik akan mengeluarkan input berupa surat pesanan ke dalam sistem pembelian persediaan, kemudian sistem akan mengeluarkan output berupa faktur pembelian yang akan diteruskan ke sistem pembayaran pesanan. Kemudian sistem akan mengeluarkan output berupa bukti pengeluaran kas yang akan diteruskan kepada kasir. Selanjutnya, ada sistem pencatatan akuntansi Rizky Rabbit Farm. Yang pertama, customer akan mengirimkan data barang pembelian yang selanjutnya diberikan kepada kasir untuk mengecek pesanan dan diserahkan ke bagian gudang untuk melihat persediaan barang. Selanjutnya, kasir membuat nota pelunasan yang selanjutnya diserahkan kepada customer. Selanjutnya, owner membuat laporan keuangan atas data transaksi yang diterima dari bagian kasir. Selanjutnya ada DFD level 0. Customer mengirimkan data barang pembelian ke bagian sistem input data, selanjutnya akan menghasilkan data transaksi yang akan diproses oleh kasir. Selanjutnya, DFD level 0, 2.1 pencatatan. Kasir membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang selanjutnya akan diproses dan menghasilkan laporan keuangan dan output dalam bentuk laporan. Selanjutnya DFD level 1. Yang pertama, customer memberikan data barang pembeliannya kepada sistem transaksi dan selanjutnya akan diproses dan menghasilkan data transaksi. Selanjutnya bagian gudang menerima data transaksi dari bagian kasir lalu menyiapkan pesanan. Data transaksi tersebut akan diproses oleh kasir untuk dilakukan pencatatan jurnal, penggolongan buku besar, dan pengiktisaran neraca saldo. Yang terakhir, neraca saldo diserahkan kepada owner yang selanjutnya akan direkap untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Selanjutnya DFD level 2. DFD 1 level 2. Kasir menyerahkan data transaksi ke bagian gudang untuk mempersiapkan pesanan customer. Data transaksi tersebut dikirimkan ke sistem pencatatan jurnal untuk dilakukan penjurnalan dan menghasilkan jurnal. Selanjutnya, jurnal tersebut akan diposting untuk menghasilkan buku besar. Buku besar akan memasuki sistem pengiktisaran dan akan menghasilkan neraca saldo. Neraca tersebut akan diserahkan kepada owner.
Selanjutnya di FD2 level 2. Owner memproses neraca saldo ke sistem pelaporan. Yang selanjutnya sistem pelaporan akan menghasilkan laporan dan mengeluarkan output dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, sistem penjualan dari Rizky Rabbit Farm. Pertama, diagram konteks. Customer mengirim kode pemesanan ke kasir, lalu kasir memberikan konfirmasi terima pesanan ke customer. Customer mengirim data customer ke sistem, lalu sistem mengirimkan nota pelunasan atau faktur yang selanjutnya dilunasi oleh customer. Pemilik menerima daftar pesanan dan menerima kebijakan-kebijakan dari sistem penjualan yang telah diterapkan. Selanjutnya, diagram level 0. Customer mengirim data pemesanan ke sistem input data yang akan menghasilkan data transaksi sehingga berguna bagi bagian pengerjaan pesanan dan memenuhi pesanan. Berdasarkan data transaksi customer melakukan pelunasan. Diagram level 1. Dimulai dari customer mengirimkan kode pemesanan data customer ke dalam sistem pemrosesan pesanan, kemudian sistem pemrosesan pesanan mengirimkan data transaksi tersebut ke bagian pengerjaan. Lalu bagian pengerjaan akan mengecek terkait info kesediaan produk dan memberikan info kesediaan produk ke dalam sistem, dan kemudian sistem akan mengirimkan konfirmasi pesanan dan data transaksi ke sistem penutupan dan sistem pelaporan. Setelah barang dikirim, sistem penutupan akan mengirimkan faktur atas serah terima barang dan customer akan melakukan pelunasan nota faktur. Kemudian sistem penutupan mengirimkan data transaksi nota pelunasan faktur ke dalam pelaporan yang kemudian dalam sistem pelaporan akan menyampaikan kebijakan-kebijakan berdasarkan evaluasi terakhir sistem pelaporan dan mengirimkan kepada pemilik daftar pesanan selesai beserta kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya, diagram level 2. Pada sistem input pesanan jasa, customer mengirimkan kode pemesanan dan data customer yang akan diproses oleh bagian kasir. Setelah mendapatkan konfirmasi terima pesanan, data transaksi dikirim ke sistem pengerjaan pesanan agar dapat diproses oleh bagian pengerjaan. Setelah diproses oleh bagian pengerjaan, barang diserahkan ke customer. Selanjutnya ada sistem penggajian Rizky Rabbit Farm. Yang pertama ada diagram konteks. Dalam sistem penggajian terdapat 3 entitas yang terlibat, yaitu kasir, pemilik, dan karyawan. Kasir akan menyerahkan input berupa daftar karyawan ke dalam sistem penggajian dan akan diteruskan ke pemilik. Sementara pemilik akan mengeluarkan input ke dalam sistem berupa SKU atau slip gaji dan juga gaji. Kemudian sistem akan mengeluarkan output berupa gaji ke karyawan. Selanjutnya ada diagram level 0, pencatatan data karyawan. Kasir akan memberikan input ke dalam sistem berupa data karyawan dan sistem akan meneruskannya kepada pemilik. Lalu ada penghitungan gaji karyawan. Pemilik akan memberikan input berupa data karyawan dan sistem akan mengeluarkan output berupa daftar gaji karyawan dan selanjutnya menghasilkan SKU atau slip gaji. Lalu ada pembagian atau distribusi gaji karyawan. Pemilik akan memberikan input berupa SKU atau slip gaji dan akan dikeluarkan oleh sistem berupa output gaji yang akan didistribusikan ke karyawan. Ada diagram level 1. Dalam diagram level 1, kasir akan memberikan input berupa data karyawan untuk dilakukan pencatatan data karyawan, kemudian diteruskan ke pemilik. Pemilik akan mengeluarkan input berupa daftar gaji karyawan ke dalam proses penghitungan gaji karyawan yang akan menghasilkan output berupa SKU. SKU atau slip gaji akan diproses ke dalam pembagian gaji karyawan. Gaji akan diteruskan ke karyawan, sementara SKU akan diteruskan ke bagian kasir untuk selanjutnya dilakukan pencatatan laporan keuangan. Selanjutnya ada diagram level 2, proses pencatatan. Kasir akan memberikan input berupa data karyawan ke dalam sistem pencatatan data karyawan dan akan dikeluarkan berupa output rekap data karyawan kepada pemilik. Lalu ada proses penghitungan.
Pemilik akan mengeluarkan input berupa daftar gaji karyawan dan akan diproses ke dalam perhitungan gaji karyawan. Kemudian dikeluarkan output berupa SKU atau slip gaji dan akan diproses ke dalam pembagian gaji karyawan. Kemudian dikeluarkan output berupa gaji dan SKU yang akan diserahkan ke karyawan. Yang terakhir ada proses pembuatan laporan. Kasir akan memberikan input berupa SKU dan akan diproses ke dalam catatan laporan penggajian dan menghasilkan output berupa rekap dan laporan gaji karyawan yang akan diteruskan kepada pemilik. Selanjutnya ada kesimpulan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM adalah sektor yang paling penting dan mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sementara siklus transaksi yang terjadi pada UMKM terdiri dari siklus pendapatan dan pengeluaran. Siklus pengeluaran yang terjadi dalam UMKM Rizky Rabbit Farm terdiri dari pembelian, persediaan, dan pembayaran gaji pegawai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.